warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, karunia, inayah, hidayahnya kepada kita serta cucuran syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bertolabul ilmi dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni tolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni segala dosa kita, diampuni segala kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat gitu. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu terus menerus memberikan taufik kepada kita untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan segala kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tidak lepas daripada taufik dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi hamba-hamba Allah yang selalu bertaat, berbakti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal merupakan bulan agung karena di dalamnya ada suatu peristiwa yang agung, yakni dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain kita supaya diaku sebagai umatnya, supaya kita diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu terus-menerus memperbanyak sholawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam salah satu hadisnya, aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa safi'an yaumal qiyamah. Gitu. Perbanyaklah aksiru, perbanyaklah minas sholati alayya, bersolawat kepadaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi yaumil jum'ah, ketika kita datang hari Jumat, perbanyak bersolawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempat kita baca solawat di malam Jumat gitu. Fi yaumil jum'ah, siangnya. Jadi kita banyak berbaca solawat itu terhadap baginda Nabi di malam Jumat atau hari Jumatnya. Apa hikmahnya ketika kita memperbanyak baca sholawat terhadap baginda Rasul, baik hari Jumat maupun malam Jumatnya? Paman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengerjakan, memperbanyak baca sholawat terhadap baginda Nabi, baik malam Jumatnya atau hari Jumatnya, maka akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Gitu. Pengen nggak? Gitu. Berapa kali kita Jumat kemarin baca sholawat? Nah, sekarang masuk Rabiul Awal, kita perbanyak sholawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau sholawat yang mana saja, gitu.
mau baca sholawat kamilah, mau baca marhaba berjanji, mau baca marhaba deba, mau simtud duror, gitu, silahkan itu. Karena semuanya itu adalah isinya sholawat memuji memuja terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau marhaba itu gitu tergantung suatu daerah. Kalau ada yang memperbanyak marhaba itu baca berjanji, ada yang deba, ada yang sibtuduror, itu tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di sini bacanya apa? Sibtuduror ya. Berjanji, sama saya juga berjanji. Gitu. Kalau di pondok mah semuanya dikaji semua. Minggu ini baca sibtuduror, minggu ini baca karena apa? Kalau di pondok mah di pesantren pembelajaran gitu. Ya kalau di rumah mah kalau di kampung mah ya hampir kebanyakan daerah sini, daerah Cikarang sini, di kampung-kampung daerah sini yang kebanyakan yang dibaca itu Maulid berjanji gitu. Hampir di kampung-kampung Sukamahi, Kampung Gempol sini, daerah sini hampir kebanyakan yang dibaca itu Maulid berjanjinya gitu. Lagamnya juga masih lagam orang tua gitu. Bukan lagam sekarang gitu. Jadi kita perbanyak baca sholawat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nubdatun min ahlakihi, sebagian daripada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang ketika datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, gitu. Jadi gitu. Kalau sekarang kita namanya mau apa? Mau muludan. Apa artinya muludan? Itu. Coba apa artinya muludan? Muludan itu udah bahasa Sunda itu mah. Bukan bahasa Arab, dina mauludun. Artinya hari kelahiran. Gitu. Jadi memperingati hari kelahiran. Gitu. Kelahiran siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah hafal bahwa Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul. Kalau ibu-ibu mah ditanya ke ibu-ibu, Rasulullah itu dilahirkan bulan apa? Bulan Mulud. Itu kan? Itu udah pertanyaan biasa itu. Coba enak. Bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada bulan apa? Bulan Mulud kan? Itu kan bulan Rabiul Awal gitu. Karena udah biasa, bahkan anak-anak juga kalau kita ngajarin sama anak-anak gitu, coba Rasulullah itu lahir bulan apa gitu, jangan bulan Mulud ceritanya gitu. Tapi Rabiul Awal gitu, karena udah kebiasaan itu, udah kebiasaan karena di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa kalau ibu-ibu lahir gitu tahunya itu karena gitu arek muludan gitu ya, gitu mau muludan gitu. Jadi Maulid itu memperingati hari dilahirkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setiap datang bulan Rabiul Awal kita selaku umat Muslim, umat bagindanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rame di mana-mana memperingati hari kelahirannya. Itu nggak di kampung, nggak di kota, gitu. Yang namanya umatnya baginda Rasulullah ketika datang bulan Maulid itu, bulan Rabiul Awal, semarak di mana-mana memperingati hari kelahirannya. Gitu. Ada apa? Karena di dalam lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqil azim, bahwa engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam diri engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang baik.
Jadi pertanyaannya, kenapa Rasulullah setiap bulan Rabiul Awal selalu diperingati hari kelahirannya? Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala hulukil adim. Jangankan kita selaku umat muslim, Allah pun juga memuji terhadap baginda Nabi. Allah memuji terhadap akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah baik akhlaknya itu bukan hanya kata manusia, bukan hanya kata makhluk yang lain. Allah pun juga memuji terhadap akhlaknya Rasulullah. Apa ayat Al-Qur'annya? Wa innaka la'ala hulukin adim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai akhlak yang agung. Jadi jawabannya ketika kenapa umat Islam ketika datang bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi, karena Rasulullah itu mempunyai akhlak yang baik. Atau dalam ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Mana sebagian akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimina. Dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panutan bagi orang Muslim. Panutan dalam apanya? Fi aqwalihi, dalam ucapannya. Wa af'alihi, dalam pekerjaannya. Jadi Rasulullah jadi contoh buat kita dalam segi ucapannya, dalam segi pekerjaannya. Bahkan suatu saat Rasulullah jangankan sama orang muslim, sama musuhnya saja. Rasulullah suatu saat Rasul mau berangkat sholat dari rumah menuju ke masjid. Karena Rasulullah ketika masuk Masjidil Haram itu satu pintu. Bahkan ada yang disebut dengan Babun Nabi. Jadi Babun Nabi itu di Masjidil Haram ada nama pintu Babun Nabi. Babun Nabi itu pintu keluar masuknya Rasulullah ketika mau masuk Masjidil Haram. Rasulullah berangkat dari rumah karena itu satu arah, satu jalan. Berangkat dari rumah menuju ke masjid itu satu arah. Ketika Rasulullah berangkat ke masjid, gitu, selalu dilempari oleh kotoran-kotoran onta oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Suatu saat, bahkan bukan hanya sekali, selalu seperti itu. Suatu saat orang tersebut sakit. Gitu. Orang tersebut sakit yang selalu melempar Rasulullah dengan kotoran-kotoran onta. Gitu. Sampai-sampai Rasulullah nanya, ini orang yang selalu ngelemparin saya dengan kotoran onta, ini kok nggak ada, gitu. Rasulullah nanyain sama para sahabat, bagaimana jawabnya para sahabat? Ya Rasulullah, orang tersebut itu si Yahudi itu sakit. Bagaimana sikapnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah? Ditengok, ayo kita habis sholat, ayo kita bareng-bareng. Rasulullah ngajak sama para sahabat nengok orang yang suka melempari dengan kotoran onta, ditengok oleh Rasulullah. Coba kalau kita itu orang yang selalu dolim sama kita sakit, alhamdulillah, modar itu. Paling kita mah gitu. Itu orang yang selalu dolim sama kita, terus orang tersebut dapat musibah. Bagaimana kalau sikap kita? Tuh, senjata makan tuan. Paling gitu kita mah. Ngedoain kan gitu. Kalau sikap Rasulullah, walaupun didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah tetap berakhlak baik. Akhirnya si Yahudi tersebut ditengok oleh Rasulullah. Setelah ditengok,
Si Yahudi yang sakit itu, siapa ini? Saya Rasulullah. Gitu. Bahkan kaget. Istilahnya si Yahudi tersebut didatangi oleh Rasulullah beserta para sahabat. Sampai-sampai dia ngomong, Abu Jahal, Abu Lahab saja, pimpinan saya sakit gitu. Nanyain nanyain juga kagak, apalagi datang. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau yang selalu saya sakiti, engkau yang selalu saya hina, engkau yang saya dolimi. Ketika saya sakit, engkau orang yang pertama menengok saya. Sampai-sampai si orang kafir tersebut menyatakan masuk Islam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Makanya Rasulullah dakwah itu dengan akhlaknya. Itu seperti kita ngajarin anak kita, gitu. Kalau kita ngajarin anak kita, dakwah terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, itu si anak dan si istri itu ngelihat kita dulu. Coba kalau kita nyuruh sama istri kita atau anak kita, sholat tong kamu, itu, ayo coba sholat, itu, kitanya kagak, pan anak juga mikir, gitu, bapak udah kak, udah belum, atau maca Quran, gitu, anak kalau zaman sekarang kan gini, itu, coba kamu ngaji tuh, baca Quran, gitu, kan ada yang ngebalikin, coba bapak bisa gak baca Quran, gitu, gitu. Jadi ketika kita dakwah ngajak terhadap jangankan sama orang lain, keluarga kita aja istilahnya. Kita supaya diturut sama bini kita, supaya diturut sama anak kita, maka siapa yang paling dulu? Kita. Kita istilahnya nyuruh anak kita supaya bisa baca Quran. Kitanya dulu harus bisa. Kita nyuruh anak kita supaya gitu sholat berjamaah, gitu. Siapa yang paling duluan? Kita dulu. Karena apa? Karena dengan akhlak kita, istri kita pun juga menilai, saya malu sama suami saya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tuh, bahasanya juga bagus. Makanya Allah menyandingkan seseorang itu sesuai dengan gitu akhlaknya. Rasulullah disandingkan dengan Siti Khadijah. Karena apa? Karena Siti Khadijah akhlaknya juga baik. Rasulullah disandingkan dengan Siti Aisyah karena Siti Aisyah istri yang soleh. Saya mau bingung sama istri saya. Itu ini disuruh nutup aurat, enggak turun. Disuruh sholat, itu ngambek terus. Disuruh ini nyiapin kopi, nyiapin makanan, manyun terus. Itu dasarnya siapa? Kita juga. Karena Rasulullah, Siti Khadijah turut terhadap baginda Rasul, Siti Aisyah turut terhadap baginda Rasul. Karena apa? Contohnya juga baik gitu. Makanya kalau kita nih, istri kita selalu ngambek sama kita, jangan nyalahin gitu, introspeksi kita. Pantes saya juga gini. Itu. Kalau istri kita marah-marah terus ayeuna kita juga introspeksi. Apa ya penyebabnya? Kan kita gitu. Introspeksi kita juga gitu. Karena Rasulullah mencontohi begitu baiknya Siti Khadijah, begitu baiknya Siti Aisyah terhadap baginda Rasul, karena Rasulullah pun mempunyai akhlak yang baik dari kita dulu. Kalau istri kita supaya turut terhadap kita, anak kita supaya turut terhadap kita, apa modalnya? Modal awalnya kita dari kita dulu. Kalau dari kita dulu, insya Allah segala rumah tangga kita akan beres. Pendidikan anak kita juga akan beres. Makanya dalam salah satu keterangan, ketika rumah tangga seseorang acak-acakan, tahu acak-acakan?
nggak beres. Itu suami sama istri bertengkar mulu, anak sama orang tua ngelawan mulu. Eh, itu apa faktor penyebabnya? Dalam salah satu keterangan, ketika rumah tangga kita acak-acakan, anak nggak nurut sama orang tua, suami nggak nurut sama istri, istri pun sekaligus nggak nurut sama suami, itu penyebabnya apa? Allah hilangkan barokah dari keluarga tersebut. Ketika rumah tangga kita dihilangkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan harmonis keluarga kita. Siang bertengkar, malam bertengkar, anak disuruh ini, disuruh itu, tidak turut. Itu penyebabnya apa? Karena pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Coba kita perhatikan. Gitu. Kita kalau lihat artis, rumah tangganya itu bukan kurang masalah materi. Kalau materi mah dia cukup. Tapi rumah tangga sekian tahun cerai, digugat cerai, itu apa penyebabnya? Bukan kurang masalah materi, tapi karena apa? Mungkin Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahan dari rumah tangga tersebut. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita pas-pasan, walaupun kita hidup sederhana, tapi ketika Allah nurunkan barokah terhadap kita, Allah turunkan sakinah, mawadah, warohmah terhadap kita. Ketika Allah turunkan sakinah, mawadah, warohmah dalam rumah tangga kita, pasti adem ayem, pasti diberikan ketenangan. Yang paling jadi tekanan, coba bayangkan, ketika kita ngedidik anak kita, lalu anak kita tidak turut terhadap kita, coba kita capeknya 2 kali, betul gak? Capek memberi makannya, itu kita nyekolahin anak, terus si anak itu nggak nurut sama kita, gitu. Udah pusing nggak coba bapak? Itu kalau kita punya anak, gitu, disekolahin, dari sekolah datang surat mulu, bahkan si anak udah di SP, SP1, SP2, SP3, lama-lama dikeluarin. Seperti kemarin kasus budak anak-anak SMK yang di SMK 1 Pasir Ranji, banyak kan yang dikeluarin. Gara-gara apa? Tawuran. Itu. Orang tuanya kan dipanggil, saya kata, panggil semua. Itu. Akhirnya dikeluarin. Gitu. Bagaimana yang kalau yang kelas 3 tuh, pas udah mau keluar, sekolah sini gua udah nggak nerima, sekolah sini gua nggak nerima. Itu karena apa? Karena akan jadi racun terhadap siswa-siswa yang lain. Itu. Siapa yang pusing? Kita sebagai orang tua. Nah, jadi ketika kita mendidik anak kita itu dari awal, ya dari kitanya dulu. Bahkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu doa yang selalu dibacakan. Allahumma ja'al auladi auladan solihan solihatan barron liwalidayhi wa taqiyan li rabbihi min ahlil ilmi wat taqwa. Allahumma ya Allah, iz'al auladi, jadikan anak-anakku, auladan solihan, anak-anak yang soleh dan soleha. Wala taj'al iyahum, jangan jadikan anak-anakku, min ahli dhairin, anak yang jadi madarat terhadap kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita punya anak, ada yang madarat terhadap orang tua. Mana? Ketika anak kita punya masalah, siapa yang kebawa? Coba. Anak kita kena kasus, siapa yang jadi ininya? Itu anak siapa? Kan gitu. Itu. Ketika anak kita punya kasus, itu. Yang ditanya, yang dipanggil polisi,
Yang dipanggil aparat gitu siapa? Kamu anak siapa kan gitu? Bukan kamu siapa gurunya, bukan itu. Tapi kamu anak siapa? Gitu tanya. Kamu anak siapa? Kamu orang mana? Kamu sekolah di mana? Kan jadi ke bawah semua sampai guru-gurunya. Tapi yang pertama ditanya siapa? Orang tuanya. Siapa bapaknya gitu. Kita lagi kerja dipanggil tuh istilahnya. Min ahli dhairin. Ya Allah, jangan jadikan anak-anakku anak yang jadi madarat. Wa maksiatin, anak yang selalu bermaksiat siang dan malam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya kita berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang tua mendidik anak itu bukan hanya sekedar di kelas, bukan hanya sekedar dititipin sama guru. Kalau sekolah hanya berapa jam? Kalau ngaji hanya berapa jam? Lama belajarnya, lama di rumahnya. Coba pendidikan anak itu, kita mendidik anak kalau pagi pulang, sekarang sampai jam 1:30 ya, sampai 1:30. Kalau di SD IT atau di SMP IT sampai ada yang jam 3 itu. Berarti lama di mana? Kalau yang pendidikan agama itu yang mungkin lama di pendidikan. Kalau yang di sekolah umum cuman hanya 1:30 atau jam 1. Berarti lamanya kita itu lama di rumah. Itu. Maka untuk itu kita sebagai orang tua mendidik anak itu bukan hanya sekedar di kelas, bukan hanya sekedar gurunya saja, maka kewajiban kita yang paling enak apa? Koreksinya. Itu koreksi anak kita. Kalau sekarang mah gampang. Koreksi anak itu di mana? Di HP aja cukup. Ketahuan nanti. Coba misalkan anak kita selalu pegang HP. Kita koreksinya gampang. Itu. Jangan lihat bukunya, lihat aja HP. Itu. Pastilah sekarang anak itu yang SD saja sudah apa? Sudah paham HP, apalagi yang SMP, yang SMK. Itu. Sudah paham HP, sudah pegang HP masing-masing. Makanya untuk ngontrol anak sekarang itu gampang. Kalau saya istilahnya ngontrol anak santri gampang. Karena seminggu sekali anak santri dikumpulin HP-nya. Kontrol aja di HP, tahu si A, si B. Karakternya, tahu keadaannya. Oh ini hubungannya gini, tahu. Gitu. Makanya bapak misalkan, kita punya anak, udah SMK, udah itu masih SMP. Gitu. Ngontrolnya gampang sekarang. HP aja gitu istilahnya. Coba buka. Tapi pada pinter-pinter sekarang. Sampai kebingungan saya juga. Gitu. Gitu. Tapi ada spesialisnya. Walaupun dikunci ada, kita tanya ketahuan lah. Jadi kalau kita nih ngontrol anak kita di rumah, gitu. Seminggu sekali kita kontrol. Ketahuan itu di HP. Ininya ini, hubungannya sama ini. Anak ketika berbuat ini karena dekatnya dengan si A, dekatnya dengan si Fulan gitu. Karena ada pepatah hudir ropik qoblat torik. Ketika kita berjalan siapa temannya? Ketika berteman siapa? Gitu. Ketika kita berteman pasti ada sandingannya. Ketika anak kita ini gaulnya gini, ini siapa temannya? Pasti orangnya gini. Kalau kita pengen wangi, maka bergaul dengan pedagang minyak wangi, pasti kebagian wangi. Gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, walaupun misalkan anak kita tidak berbuat salah, pasti sedikit-sedikit akan mencontohi. Makanya kata Rasul, hudir rofiq qoblat torik. Sebelum kita berjalan, siapa yang harus kita temani? Gitu. Hudil jar qoblat dar. Ketika kita membuat rumah, gitu, siapa tetangga kita? Misalkan kita bikin rumah, kita beli rumah, kata Rasul,
hudil jar qobladar. Ketika kita membeli rumah, ketika kita membuat rumah, itu siapa tetangga kita? Kalau kita misalkan beli rumah, di samping rumah kita itu orangnya suka gini, suka gini, suka gini, gitu. Coba rumah tangga kita, rumah kita tenang nggak? Misalkan kita beli rumah, pas begitu pinggir rumah kita itu ini kompotan orang-orang yang suka maling, suka ini. Coba ketika kita pergi, gitu, aduh takut nih rumah saya dibongkar, takut nih rumah saya mata pantas kata Rasul, udil zar qobladar. Sebelum kita beli rumah, sebelum kita bikin rumah, siapa tetangga kita dulu. Makanya ada dalam salah satu keterangan, ketika kita mau membuat rumah, ketika kita membeli rumah, maka gitu, ketahuilah dulu warga sekitarnya ini baik apa kagak, rajin gak ibadahnya. Pantas Rasulullah ketika menerapkan dulu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan hijrah, yaitu Masjid Quba. Jadi pertama Rasulullah berjalan dari Mekah menuju Madinah. Sebelum sampai Rasulullah ke kota Madinah, Rasulullah istirahat dulu di kampung Quba. Rasulullah mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Maka kata Rasul, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, sama pahalanya dengan ibadah umroh. Gitu. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, la masjida usisa ala taqwa. Masjid Quba itu didirikan oleh Rasulullah dengan dasar ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika hijrah itu Rasulullah dalam perjalanan, harta pas-pasan, itu pembekalan hanya seadanya, tapi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah beserta para sahabat berduyun-duyun mendirikan masjid sampai terlaksana ada masjid yang disebut dengan Masjid Quba, sehingga sangat besar pahalanya itu orang yang melaksanakan sholat di Masjid Quba. Itu pingin nggak sholat di Masjid Quba? Ya berangkat ke sana. Gitu. Masjid Quba gitu. Itu masjid yang pertama didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sebelum Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi, itu Rasulullah yang pertama didirikan Masjid Quba. Itu pertama masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dasarnya apa? Karena ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama didahulukan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu dengan akhlaknya. Bahkan yang memuji terhadap kebaikan akhlaknya Rasulullah bukan hanya sekedar malaikat, bukan hanya sekedar manusia, tapi Allah pun juga memuji terhadap kebaikan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam apa? Fil aqwali, dalam ucapan, wal af'ali, dalam pekerjaannya pun juga. Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu qudwatan fil aqwalihi wa af'alihi. Bahwa Rasulullah itu jadi suri tauladan baik dalam ucapan maupun dalam pekerjaan. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adzab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu liyukammilal adzab, orang yang sempurna budi pekertinya, wal akhlaqo, dan akhlaknya, sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadisnya, buistu liutammima makarimal akhlak, atau dalam hadis lain, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi ada buistu liutammima makarimal akhlak, dan ada dalam salah satu hadis lain pakai innama. Jadi kalau kalimah Arab dipakai lafaz inna,
gitu. Itu menandakan kuatnya ucapan, kuatnya hadis. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Jadi redaksi kalimatnya ada buistu liutammima makarimal akhlak, atau pakai kalimat innama gitu. Innama itu inna harap taukid, itu menandakan bahwa kuatnya ucapan, kuatnya hadis. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kita ngadain maulidan setiap tahun. Kita terapkan terhadap diri kita. Pertama yang kita, ini diri kita. Setelah diri kita, untuk istri kita. Setelah itu untuk anak-anak kita. Yang pertama, bentengi dulu keluarga kita. Kalau misalkan kita akhlaknya baik, istri kita akhlaknya baik, anak kita akhlaknya baik, Allah pasti turunkan keberkahan buat keluarga kita. Itu. Pertama itu yang terpenting. Itu. Makanya kalau tugas guru itu berat. Ujiannya dari siapa? Biasanya dari anak. Kan suka gini, anak guru kok gini? Gitu-gitu kan. Itu. Karena suka diuji seperti itu. Oh, anak guru seperti gini gitu. Anak kiai gini nih gitu tanya. Orang seperti itu. Gitu. Misalkan kita, jangan kita, ini anak siapa kan? Ya, jadi ketika kita ada masalah anak kita gitu, siapa yang pertama diucapin? Ini anak siapa sih? Gitu. Seperti gurunya. Gitu. Anak nggak nurut gitu. Coba, kamu anak siapa? Kan gitu ininya. Tetapi orang tua yang ininya. Pantas dalam bahasa Sunda anatasa gitu. Ada peribahasa Sunda, kalau anaknya celaka, orang tuanya selalu ke bawah-bawah gitu. Hanatasawala, apa? Itu lupa peribahasanya dalam bahasa Sunda tuh. Itu jadi anaknya celaka, bapaknya ke bawah gitu. Gitu. Apa peribahasa Sundanya itu? Hana caraka datasa, wala anaknya celaka ke bawah. Ini yang dari Jawa ngerti enggak? Kalau peribahasa Jawa apa itu? Oh, hana coroko ya. Nudot sewolo gitu. Tinggal diganti ku o, Sunda diganti ku o aja gitu. Hana caraka datasa, wala kalau diganti dengan Jawa hana coroko gitu. Tinggal diganti sama o aja gitu. Jadi itu peribahasa Sunda gitu, atau dalam itu. Karena ketika anak kita berbuat masalah, siapa yang jadi sasarannya? Orang tua. Siapa yang jadi sasarannya? Guru. Kalau misalkan ini anak berbuat masalah di rumah, gitu, di lingkungan, pasti yang ditanya siapa? Ini anak siapa? Ketika anak berbuat masalah di sekolah atau di pesantren, siapa yang jadi sasarannya? Ini santri siapa? Gitu. Gitu. Ini murid siapa? Kan gitu. Kamu sekolah mana? Kan gitu. Di sekolah ke bawah. Saya pernah ada anak ini, anak SMP mau tawuran. Gitu. Sama SMP yang lain, SMP saya sama SMP negeri mau tawuran. Pas begitu istilahnya sama, anak-anak kita bawa alat, bawa macam-macam lah anak-anak kita. Yang anak sekolah lain juga bawa alat gitu. Pas begitu ketemu gitu, santrinya Pak Haji gitu tanya, gitu. Kan saya kekenalnya santrinya Pak Ajat gitu tanya. Itu nggak jadi, karena apa? Karena takutnya sama saya gitu tanya. Karena apa? Yang tawuran yang di SMP ini murid saya,
Yang di SMP negeri pun juga murid saya gitu. Kan jadi ini, karena kalau anak tawuran kan ini pakai apa tertutup. Pas begitu ketahuan gitu tanya, oh sama-sama murid saya pas di keluar itu dikumpulin sama desa, kamu murid siapa? Murid Pak Haji Ajat. Kamu murid Pak Haji Ajat. Coba sekarang istilahnya diiniin aja, sparring aja katanya. Pak desa kan jadi aman tuh sampai sekarang. Begitu saya pertama ngedirin SMP negeri sama SMP saya itu tawuran itu yang tawuran siapa? Murid-murid saya juga dua-duanya gitu. Nah, itu suatu contoh bahwa yang pertama ringkasnya yang pertama yang harus kita bentengi yaitu akhlak kita, akhlak keluarga kita, akhlak anak-anak kita. Insya Allah kalau kita berangkat dari akhlak yang baik, apapun yang dimaksud, yang dituju oleh kita akan selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal yang baru datang, semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat, kita perbanyak memuji terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan kita supaya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kul asir, yassir umurana umuradini wa dunya wal akhirah, wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana auladan solihan solihatan barran li walidayhi wa taqiyan li rabbih min ahli ilmi wat taqwa wa la taj'al iyyahu min ahli dhairin wa ma'siyatin innaka ala kulli shay'in qadir ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi 'azamati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang saya sampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.